Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal eh, kekentalan oli ya. Soalnya kok kan ada ya yang apa? Kadang bingung, kadang nggak yakin apa olinya kekentalannya sudah cukup atau enggak. Jadi eh, banyak juga yang nggak tahu sih bahwa oli yang mereka pakai itu terlalu encer. Biasanya penulis menjawab eh, kalau olinya kayak enceran itu kekentalan waktu siang hari, suara mesin waktu siang hari itu lebih kasar daripada malam hari. Itu penulis sebut salah satu ciri kalau olinya kayak enceran. Sebenarnya banyak orang juga yang takut pakai oli kental, takut ada yang ngomong kalau olinya terlalu kental nanti olinya nggak bisa mengalir, nggak bisa melindungi karena saking kentalnya nggak sampai olinya tidak bisa menjangkau tempat-tempat yang seharusnya bisa dijangkau kalau olinya kekentalannya sesuai. Kita ini sebenarnya harus memperhatikan dari banyak hal ya. Ngomongnya itu waktu olinya masih dingin apa waktu sudah temperatur kerja. Jadi kan ada dua kondisi ya. Ya bukan dua kondisi, ada transisi lah istilahnya. Yaitu dari keadaan mesin dingin dan keadaan mesin sudah panas, sudah ideal. Terus sesudah itu dari sisi pemakaian juga beda-beda. Ada yang RPM rendah, ada yang RPM menengah, ada yang RPM tinggi. Sorry, itu bukan pemakaian, kondisi RPM mesinnya. Kalau pemakaian itu pemakaian kalem-kalem atau pemakaian kebut-kebutan. Kalem-kalem kayak jalan kayak gini ini yang nggak bisa kencang, atau kondisi jalan yang mulus terus bisa kencang. Kondisi suhu sekitar juga mempengaruhi. Kalau suhu sekitar panas, otomatis suhu mesin akan lebih panas daripada kalau suhu sekitarnya dingin. Jadi kalau dari sisi apa jenenge, desainernya ya, sudah ada usaha untuk membuat suhu mesin itu ideal. Kalau kompresnya tinggi, mesinnya panas, dikasih busi dingin biar ruang bakar itu nggak terlalu panas, sehingga panasnya lebih mudah disalurkan ke mesin, sehingga ya lebih dingin. Dari radiator juga gitu. Kalau pas suhu dingin-dingin ini katupnya ditutup biar nggak ngalir ke radiator, sehingga mesin itu pendinginan itu muter-muter di mesin aja, sehingga mesin bisa cepet panas biar nggak terlalu dingin. Begitu butuh pendinginan baru dibuka saluran termostatnya radiator itu biar mesinnya dingin. Jadi ada suhu ideal di mesin ya, di ruang bakar.
Tapi ya namanya oli ya, namanya mesin ya nggak bisa ideal begitu. Ada beberapa bagian yang emang sulit didinginkan, apalagi kalau mesinnya kebungkus semua model kayak motor Matic kayak gitu. Cuma kalau NMAX ini di depan kan ada kisi-kisi ya, ada lubang udara gitu, itu ngalir ke belakang kena ke mesin. Mungkin kalau soal pendinginan NMAX ini kayaknya lebih oh, lebih bagus lah. Cuma ya itu tadi kan faktornya kependekan. Terus encer atau enggak, penulis sering jelaskan sesuai suhu. Itu gampang, itu pasti lah ya. Nah, cirinya apa aja? Cirinya kalau olinya encer ya, maka jelas pada saat mesin masih dingin itu ya lebih enteng banget. Nah, pada saat suhu kerja, oh ya kondisinya juga ketika dipakai sebentar atau dipakai lama ya. Ketika dipakai sebentar, suhu mesin sudah panas, ya terasa ya apa enak ngomongnya, suara makin nggak halus. Dan kalau dipakai lama jadi kasar suara mesin. Suara kasar ini kalau olinya terlalu encer, itu kita deteksi pada waktu RPM rendah, waktu idle, mesin idling, mesin jalan sendiri, itu kasar atau enggak. Jadi kalau waktu idle itu beban mesin besar karena RPM mesin rendah. Sesudah itu waktu dipakai kencang, pakai kencang ini beda lagi bebannya. Bebannya waktu dipakai kencang ini adalah ketika karena beban mesin makin tekanan yang dialami komponen mesin makin besar karena ya gaspol, tenaga gede. Suara mesin yang paling halus itu biasanya waktu RPM menengah. Ini penulis bicara soal motor ya, soal motor. Kalau soal mobil ceritanya beda lagi ya. Nah, kalau suara mesin di RPM rendah, RPM menengah, RPM atas itu sama halusnya, nggak ada perubahan, ya itu berarti olinya nggak terlalu encer. Jadi nggak cuma siang atau malam aja ya, tapi dari semua rentang RPM itu halus semua. Nggak ada suara asak, nggak ada suara idik gitu ya. Inilah lagi contoh suspensi yang nggak bagus ya, bikin kocak bodinya itu lama-lama lampu belakang rusak.
Terus lagi ya, dari sisi performa, kan kalau oli terlalu encer itu bisa mengurangi performa. Ya ini agak sulit juga karena bakal dipengaruhi oleh aditif. Gimana feelingnya kalau pas akselerasi? Apakah akselerasi di RPM rendah, RPM menengah, RPM tinggi? Itu sama enaknya. Kalau RPM tinggi berat, itu olinya terlalu kental. Kalau RPM rendah ringan, RPM menengah ringan, RPM tinggi berat, itu olinya terlalu kental. Jadi ada rasa berat gitu ya. Tapi beratnya beda ya dari ketika olinya terlalu encer. Agak susah menjelaskannya, tapi biasanya ini lebih mudahnya kalau kita memperhatikan dari sisi suara juga. Dari sisi suara, dari sisi perubahannya, perubahan dinamika mesinnya ya. Oli sebaik apapun itu kalau kena kocokan pasti akan jadi makin encer lah ya. Tergantung dari kualitas oli, tapi pasti jadi makin encer. Kalau olinya bagus, makin encernya, perubahan keencerannya sedikit. Kalau olinya nggak bagus, perubahan keencerannya banyak. Nah, kalau misalnya dipakai ngebut ya, pertama itu terlalu kental gitu ya, berat pastinya, berat. Terus kalau olinya sudah agak kepakai lama, ngebutnya lebih dari berapa, 10 detik, 15 detik, itu olinya akan makin encer. Nah, oli yang keenceran nggak akan bikin performa turun setelah dipakai kencang terus-terusan. Jadi dalam 15 detik atau 1 menit ya performa mesin tetap. Kalau kayak penulis ini sekarang pakai meteran SAE 40, terus sekarang jam 7 pagi masih agak dingin ini, oli ini rasanya terlalu kental. Meteran SAE 40 pagi-pagi agak terlalu kental. Dipakai ngebut ya banyak faktor juga sih, nggak cuma kekentalan aja, tapi karena ya mesinnya masih terlalu dingin juga. Kalau dipakai ngebut tadi kecepatan kan 105, 106, 107, itu olinya jadi makin encer, suhu mesin makin panas. Kalau penulis kalau jalannya agak jauhan dikit gitu ya, top speed bisa aja meningkat. Tadi top speed cuma bisa sampai berapa, 109, 108 mungkin ya. Ini kalau penulis lakukan itu lagi sekarang, top speed ya kayaknya bisa lebih dari 110, karena sekarang olinya sudah hangat, mesin sudah hangat. Nah, oli terlalu encer ketika ya kita sudah pakai motornya agak lama, terus performa mesin jadi turun. Nah, itu olinya terlalu encer.
sekarang ini mungkin oli terlalu kental, tapi nanti kalau pas siang-siang nanti rasanya beda lagi. Nah yang pas itu ya termasuk trade off juga, trade off. Kita mau apa, pakai motornya kapan, kondisi kapan. Kalau penulis pinginnya itu di semua kondisi, dan kondisinya adalah ketika mesin sudah panas. Penulis sama sekali nggak peduli dengan apa ya, dengan kondisi mesin ketika masih dingin, ketika masih awal-awal, ketika ya karena perjalanan penulis sekitar 5 km 20 km lah, antara 15 sampai 20 sekali jalan ya. Kalau PP ya 40 atau 30. Nah itu bagi penulis penting sekali performa mesin di sekitar 10 km, di 15 km terakhir. Yang 5 km awal-awal nggak penting. Nggak penting. Mungkin ada yang ngomong tarikannya berat macam-macam. Iya, saat itu mungkin berat, saat lain gimana? Kondisinya saat itu lagi pagi, siang, sore, malam gimana? Makainya juga pakai kalem-kalem atau bagaimana? Kalau ada yang merasa takut ya, oh olinya kekentalan nggak bisa melumasi gitu ya. Kita harus tahu cerita-cerita di internet itu kejadiannya kapan, kondisi bagaimana. Ada yang ngomong 20W 50 kental banget. Sebenarnya kalau kita melihat angka KV 100-nya antara yang 0W20 dengan yang 0W dengan yang 15W50 atau 20W50, dari angka KV 100-nya itu sebenarnya bedanya nggak sampai berkali-kali lipat dari yang 0W20 sampai 20W50. Itu kekentalannya kan cuma berapa bedanya, antara berapa, 0,9 ya kalau nggak salah, 0,8 dengan 19 kalau nggak salah. Jadi cuma beda 10 CST lah, 10 cm stop. Jadi nggak begitu banyak, apalagi kalau misalnya bedanya 10W30 dengan 20W50. Itu kekentalannya kan nggak banyak sih sebenarnya bedanya. Nggak sampai 2 kali, nggak sampai 4 kali, nggak sampai 5 kali gitu ya. Yang bikin reaksi ekstrim. Oli 10W30 kalau dalam kondisi dingin itu pun sangat kental kan. Berapa itu? 40 CST ya. Dibanding dengan yang SAE 40 atau SAE 50 yang berapa? 90 atau 100 CST. Jadi kondisi mesin dingin dan panas itu perbedaan kekentalannya ekstrim. Walau disebut oli yang viscosity indexnya tinggi sekalipun, perbedaan kekentalan itu kalau
dingin sangat-sangat kental dibandingkan dengan panas. Walau itu oli yang disebut oli encer. Beda suhu yang beda kekentalan ekstrim yang dengan sesuai suhu ini ya tentu sangat mempengaruhi kondisi kekentalan oli. Bayangkan kalau misalnya kita pakai oli oli encer di suhu 100 derajat. Terus di 90 derajat ya. Anggap aja di Jepang, anggapannya pakai oli encer 10W30 di suhu 70 derajat Celcius. Nah, itu kan kalau pas di Jepang pas tuh kekentalannya, karena memang butuh kekentalannya segitu. Jadi ya mungkin penulis nggak bisa sebut angka. Dingin itu sangat kental, panas encer. Bedanya cuma sekitar 10 cm stok kalau panas, beda 50 cm stok ketika dingin. Terus kita pakai oli 10W30 dibanding dengan 15W30 di suhu 100 derajat. Yang 10W30 ini pasti ya bakal sangat-sangat encer ya bila dibanding dengan suhu 70 derajat, berkali-kali lipat. Nah, bisa jadi kekentalan oli yang 20W50 itu bisa lebih encer daripada 20W50 di suhu 100 derajat bisa jadi lebih encer daripada 10W30 di suhu 70 derajat. Nah, ini yang penting. Pemakaian oli itu ya memang sebenarnya adalah trade off ya. Kita nggak bisa dapat semuanya. Kayak sekarang pagi-pagi, Esranesa 40 ini sebenarnya termasuk terlalu kental. Karena ya ini kondisi apapun performa terasa berkurang, agak berat. Ya karena kekentalannya olinya konsisten, kestabilan kekentalannya bagus ya. Jadinya setelah dipakai ngebut sekalipun ya ini masih terasa agak berat. Cuma nanti kalau siang hari olinya pas. Penulis sering kali merasakan bahwa kalau siang itu jadi kayak ujinya kekentalan. Penulis mengorbankan sedikit performa pada saat dingin biar waktu panas nanti perlindungan mesinnya masih tetap bagus. Jadi penulis nggak nyari performa yang kalau dingin itu enak banget, kalau pas sudah panas ya nggak enak. Oh ya, penulis lupa belum jelaskan soal perbedaan perbedaan hambatan antara kalau olinya kental dan olinya panas. Kalau olinya kental itu biasanya penurunan performa itu disertai dengan mesin dingin. Getar enggak mesinnya? Wah, itu tergantung karakteristik mesin. Ada yang waktu olinya kekentalan getar, ada yang oli keenceran yang getar. Kalau bearingnya longgar semua, ya waktu olinya keenceran ya makin getar. Terus yang terutama itu suara mesin dan
hambatannya ya, hambatannya. Kalau berat itu beratnya itu konsisten mulai dari bawah sampai atas, dari menengah sampai atas itu ada terasa makin lama makin berat bertahap gitu. Kalau olinya terlalu encer, kenaikannya lebih logaritmik, lebih apa ya, nggak linear gitu. Jadi pas 70, 80 masih enteng, begitu menginjak 90 mulai terasa gak bisa makin kencang motornya. Habis itu mau dinaikkan 100 gak bisa. Jadi apa ya, mesin itu jadi terkesan ngotot ngoyo gitu loh. Kalau kondisi dingin nggak gitu, ya motor gak iso banter gitu loh. Nggak kelihatan apa, nggak kedeteksi kira-kira, tapi nggak iso banter. Nah kalau olinya terlalu encer, selain suara kasar mungkin juga getar, itu terasa apa ya, terasa berat, terasa ya berat juga sih, berat walau olinya encer. Oh iya, sama satu lagi, engine brake. Engine brake itu jadi berkurang kalau olinya terlalu encer, karena ya memang terjadi gesekan. Sementara kalau olinya terlalu berat enggak. Jadi sama-sama nggak bisa mencapai top speed, tapi beda reaksinya. Engine brake-nya oli kental itu masih enak. Sementara itu kalau oli encer, begitu lepas gas langsung RPM turun. Gitu. Jadi kayak ada macet-macetnya mesin kalau oli terlalu encer itu. Kalau oli terlalu kental enggak, cuma kehambat kok. Ya wes, agak susah ya menjelaskannya ya. Tapi semoga paham. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.